Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santa Angela dari Salib adalah pendiri kongregasi Hermanas de la Compañía de la Cruz atau kongregasi para suster dari salib di Sevilla, Spanyol pada tahun 1875. Angela lahir pada tahun 1846 dalam keluarga Katolik yang sederhana dan taat. Kedua orang tuanya telah mengajari Angela untuk berdoa rosario sejak dini. Tidak jarang, Angela kecil ditemukan sedang berdoa rosario di dalam gereja paroki. Karena kondisi ekonomi yang kurang, Angela hanya sebentar mengenyam pendidikan dasar. Pada usia remaja, ia bekerja di sebuah toko reparasi sepatu milik Antonia Maldonado. Setiap hari, Antonia meminta semua pegawainya untuk berdoa rosario bersama dan baca kisah para kudus sebelum bekerja. Hal demikian membuat Angela begitu bergembira dan semakin tergerak untuk mengikuti panggilan Tuhan sebagai seorang biarawati. Setelah 3 tahun bekerja, Angela mengajukan diri untuk bergabung dengan para suster Karmelit di Santa Cruz. Tetapi ia ditolak karena persoalan kesehatannya. 3 tahun kemudian, ia mencoba kembali untuk bergabung dengan kongregasi suster cinta kasih di Sevilla. Ia diterima sebagai seorang novis, tetapi tidak lama kemudian Angela harus mengundurkan diri karena persoalan kesehatan yang sama masih menggelayutinya. Dengan hal itu sedih, ia kembali ke rumah dan terus bekerja di pabrik sepatu. Akan tetapi pada tahun 1873, Angela menerima sebuah penglihatan bahwa Tuhan Yesus memanggilnya untuk menjadi miskin dengan orang miskin sehingga dapat membawa mereka kepada Kristus. Ia mulai membuat buku harian spiritual yang terperinci untuk mencatat misi hidup yang akan ia jalankan. Bersama ketiga temannya, pada tahun 1875, ia mendirikan kongregasi para suster dari salib yang berkarya bagi orang sakit dan orang miskin di Sevilla sampai saat ini. Para sahabat yang terkasih, dalam Matius bab 23 ayat 1-12, kita mendengarkan bagaimana Yesus menganjurkan orang banyak dan murid-muridnya untuk mematuhi pengajaran yang disampaikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi tidak menganjurkan mereka untuk menuruti perbuatan-perbuatan yang dilakukan kedua kaum itu. Yesus melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat tidak dapat menampilkan integritas, satunya kata dengan perbuatan. Apa yang diajarkan dan dikhotbahkan mereka di atas mimbar sama sekali tidak diaplikasikan dalam perbuatan nyata. Mereka justru lebih senang untuk memamerkan kesalehan mereka di depan umum, seolah-olah hanya mereka sajalah satu-satunya kaum yang layak disebut kudus. Dalam hal ini Yesus tidak sedang melecehkan atau merendahkan kaum Farisi dan ahli Taurat. Namun Yesus menunjukkan kepada banyak orang bahwa apa yang dilakukan kedua kaum itu justru mengaburkan sifat-sifat mulia yang seharusnya dapat dimiliki oleh umat Allah yang sejati, yaitu kerendahan hati dan kemurahan hati. Santa Angela dari Salib tidak pernah menyerah untuk mengikuti panggilan Tuhan, karena di dalam dirinya tersimpan kerendahan hati dan kemurahan hati yang besar. Semoga di masa Prapaskah ini kita dapat belajar untuk menjalankan kerendahan hati dan kemurahan hati secara nyata. Saya Paul Heru Wibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.